Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Salam hormat saya juga kepada kalian semua yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman yang merayakannya. Dan di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini saya ingin membahas tentang rencana FIFA yang ingin merubah aturan dasar dari sebuah permainan atau pertandingan sepak bola. Dan saat ini FIFA sedang bereksperimen dengan aturan-aturan baru tersebut di sebuah turnamen yang berlabel Future Cup yang diikuti oleh klub-klub dari Eropa dengan tim usia mudanya. Bagi saya sih saat ini aturan main dalam sebuah permainan atau pertandingan sepak bola fine-fine saja. Maka itu saya bingung juga, ada apa dengan FIFA yang membuat mereka ingin merubah konsep atau aturan main dari sebuah pertandingan sepak bola di level yang profesional. Tentu jika perubahan ini berhasil mereka lakukan, akan merubah pola permainan dari tim-tim besar yang berada di Eropa saat ini. Saya yakin dengan itu. Artinya strategi akan berubah, kemudian pemilihan pemain juga akan berubah, dan tentunya bagi klub-klub kecil, ya mereka juga perlu menyesuaikan diri ya, karena nantinya mereka akan berhadapan dengan klub-klub besar lainnya yang sebetulnya punya pemain-pemain yang lebih matang, pemain-pemain di atas rata-rata, pemain-pemain yang tentu lebih hebat lagi, dan itu akan menyulitkan mereka juga untuk bersaing. Ya itu kan pemikiran saya, mungkin dari teman-teman punya pemikiran yang berbeda, silakan kalian bisa sharing di kolom komentar di bawah konten ini. But now, saya ingin memberikan sudut pandang saya tentang aturan-aturan baru tersebut yang sekarang FIFA sedang bereksperimen. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya ingin teman-teman sekarang ini melihat ke layar ya. Nah, di sini nih saya tampilkan ini screenshot saya dari sebuah acara di stasiun TV di Eropa yang saya capture. Di acara tersebut, ya para narasumber sedang membahas aturan baru yang coba untuk diterapkan oleh FIFA. Tentu sekarang FIFA sedang bereksperimen, tapi eksperimen ini akan mereka nanti aplikasikan. Saya pikir juga ke pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya. Mungkin juga di masa depan ya, kita belum tahu juga kapan nantinya FIFA akan menerapkan aturan-aturan baru ini. Tapi ini dia di layar kaca kalian sekarang, FIFA's Experimental New Laws for Youth Tournament. Waduh, ini bahasa Inggris nih teman-teman. But don't worry, saya akan menerjemahkannya bagi kalian semua. Yang pertama, FIFA ingin merubah durasi permainan. Jadi setiap babak itu adalah 30 menit, bukan 45 menit. Yang kedua, FIFA ingin merubah juga nih dari injury time. Ya, artinya sekarang ini kalau injury time ini ditentukan pada saat bola keluar dari permainan atau ada kejadian di atas lapangan. Ya menurut saya ya itu juga sudah sama sih seperti sekarang ya. Tentu wasit akan menghentikan jamnya kan pada saat ada kejadian di atas lapangan, tapi belum tentu pada saat bola keluar dari permainan kan. Kemudian unlimited subs, artinya pergantian pemain yang tidak ada batasnya. Kemudian throw-ins played with feet. Nah, lemparan ke dalam yang menggunakan kaki, bukan tangan lagi. Padahal namanya lemparan ke dalam. Nah, saya bingung juga. Kemudian 5-minute suspensions for yellow cards, artinya pemain yang mendapatkan kartu kuning harus keluar lapangan selama 5 menit. Ya kalau kartu merah artinya dia harus meninggalkan permainan atau keluar dari permainan. Oke, itu dia ya poin-poin dari aturan dasar baru yang coba diterapkan oleh FIFA. Kalau bagi saya memang ada beberapa poin ini yang positif. Ya, yang pertama menurut saya yang positif itu adalah tentang kartu kuning. Bahwasannya jika ada pemain melakukan pelanggaran dan mendapatkan kartu kuning, berarti dia harus keluar dari permainan selama 5 menit. Artinya para pemain juga harus berhati-hati pada saat mereka melakukan challenge, tackling, atau hal lainnya di atas lapangan. Dan satu lagi yang bagi saya nih cukup baik, yaitu game clock stops when the ball goes out of play. Artinya waktu dihentikan pada saat bola keluar dari permainan. Ini sangat penting. Karena kadang-kadang kan ada sebuah tim yang ingin hanya coba untuk menghalang tim lawan mencetak gol dengan cara untuk membuang bola sejauh mungkin. Ya kalau bisa buanglah ke tribun paling tinggi kan. Nah dengan demikian wasit akan menghentikan jamnya. Nah itu cukup baik. Ya artinya tidak akan juga memberikan kesempatan bagi tim tersebut untuk membuang-buang waktu kan teman-teman.
Ada beberapa poin yang menurut saya tidak wajar nih teman-teman. Yang pertama adalah 30-minute halves, artinya setiap babak hanya berdurasi 30 menit. Bagaimana jika sebuah tim ketinggalan, apalagi tim kecil, tim yang tidak punya pemain-pemain yang berkualitas? Tentu waktu mereka akan semakin sedikit untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. And satu lagi poin yaitu unlimited substitutions, artinya pergantian pemain yang tidak ada batasnya. Bagaimana jika sebuah tim tidak punya materi pemain yang merata, tidak punya kedalaman di skuad mereka, dan lebih banyak punya materi pemain muda, kan tentu mereka akan sulit untuk bersaing. Ya jika sudah ketinggalan, ya siap-siap saja kalah, kan seperti itulah kira-kira. And another one is that throw-ins played with the feet. Ya kenapa dinamakan throw-in kalau nanti akan menggunakan kaki? Harus dirubah juga menurut saya istilah ini, karena throw-ins kan berarti kan pakai tangan. Dan kita tahu ada beberapa pemain yang mengandalkan throw-ins juga untuk menciptakan peluang. Salah satunya adalah pemain kita yaitu Pratama Arhan. Kita tahu dia selalu melakukan throw-ins yang sangat jauh kan. Jadi jika throw-ins dirubah, para pemain harus belajar lagi nih untuk mengambil kick in. Ya mungkin akan dirubah tuh namanya kick in. Ya artinya kick into the play. Dan ada juga nih satu lagi aturan nih ya yang saya baca nih akan dirubah oleh FIFA yaitu dari sepak pojok. Jadi pemain tidak perlu memberikan umpan ke rekannya pada saat ingin mengambil sepak pojok, tapi dia bisa langsung dribbling dengan bola dari sepak pojok. Nah itu menurut saya cukup menarik. Itu cukup menghibur tentu bagi kita kan. Jadi pemain langsung menggiring bola. Ya tentu pemain-pemain yang punya skill individu yang baik. Bisa juga kalau mereka ingin langsung memberikan umpan. Jadi menurut saya ini perubahan-perubahan dari FIFA ini hanya akal-akalan dari mereka untuk bisa memberikan semacam relaksasi kepada para pemain. Karena sekarang teman-teman yang saya cermati bahwa jadwal para pemain tuh sudah super ekstra padat. Mereka harus bermain di kompetisi, mereka harus bermain di UEFA Champions League, bermain di Liga, bermain di UEFA Champions League, atau bermain di Europa League. Kemudian mereka juga perlu membela tim nasional mereka, belum lagi nanti jika ada major event, tentu waktu istirahat mereka semakin sedikit. Dan setelah major event, mereka hanya berlibur sebentar, kembali lagi ke masa pre-season, ya tentu akan menguras tenaga para pemain. Sepertinya FIFA ingin membuat para pemain merasa lebih nyaman lagi dengan jadwal yang padat. Tapi jangan kaget jika jadwal akan ditambah lagi oleh FIFA dengan merubah aturan dasar permainan sepak bola. Jadi menurut saya FIFA melakukan ini semua untuk membuat para pemain tidak terlalu terkuras tenaganya dengan jadwal yang padat. Ya tapi kan bagi kita tentu akan sulit untuk menerimanya teman-teman. Jika hanya pertandingan sepak bola itu berlangsung selama 30 menit per babak, cepat sekali selesainya. Iya kan? Yang kita ingin saksikan kan adalah tiba-tiba nih di menit ke-91 atau di menit ke-47 ada tim yang bisa mencetak gol atau ada tim yang bisa menyamakan kedudukan. Apalagi kalau tim tersebut adalah tim kita. Ya tentu kan kita akan merasa bahagia pada momen tersebut. Tapi ya itulah FIFA. Tampaknya mereka juga mementingkan jumlah pertandingan daripada sekarang menurut saya ini adalah unsur kompetitif dari sebuah pertandingan. Karena jika saja aturan-aturan baru ini diterapkan, menurut saya akan mengurangi kompetitif dari sebuah pertandingan atau kompetisi. Dan aturan-aturan baru ini cocok-cocok saja sih untuk tim usia muda. Artinya tim U19, tim U17, tim U16, atau tim U20. Tapi untuk level senior, menurut saya para pemain juga tidak ada masalah untuk saat ini bermain dengan durasi 45 menit per babak. Ya cuman yang menjadi persoalan kan adalah jadwal yang padat. Seharusnya FIFA tuh bekerja mencari solusi untuk bisa memberikan jadwal yang lebih fair lagi bagi para pemain. Karena sekarang jadwalnya sudah padat sekali. Ya tentu memberikan beban ekstra kepada para pemain. Ya kita tunggu saja nih apakah FIFA berani atau tidak untuk benar-benar merubah aturan-aturan dasar dari sebuah permainan atau pertandingan sepak bola. Menurut saya tidak semua poin ya yang coba mereka terapkan akan diaplikasikan oleh FIFA. Kalau menurut saya yang logis, poin yang diterapkan justru adalah poin yang kartu kuning. Artinya pemain yang melakukan pelanggaran dia perlu dihukum dengan kartu kuning, kemudian dia harus keluar dari permainan selama 5 menit. Artinya para pemain tidak akan bermain keras, cenderung kasar. Mereka harus berhati-hati di atas lapangan. Itu menurut saya adalah poin yang cukup baik. So we wait bagaimana nanti keputusan dari FIFA yang menurut saya tentu mereka akan sulit untuk menerapkan semua aturan baru ini.
Yang salah satu aturan mereka terapkan menurut saya sukses adalah bagi seorang penjaga gawang yang tidak boleh menerima operan atau umpan dari rekannya dengan menggunakan tangannya. Ya, karena kita tahu di masa lalu para penjaga gawang sering membuang-buang waktu pada saat mereka menerima umpan atau operan dari para rekannya dan kemudian memegang bola untuk waktu yang cukup lama, ya istilahnya lebih dari 30 detik. Tapi sekarang kan penjaga gawang harus menerima umpan atau operan tersebut dengan kakinya. Itu sebuah perubahan yang sangat baik. Ya, kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan FIFA. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. Silakan jika kalian ingin memberikan counter analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.